Pemirsa, rencana dualisme tarif untuk menggunakan layanan transportasi di KRL menuai pro dan kontra. Lalu bagaimana konsumen melihat wacana ini? Apakah adil jika tarif KRL dibagi berdasarkan status ekonomi pengguna? Kami akan bahas bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Pak Tulus, selamat pagi, salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, Pak Tulus, bagaimana YLKI melihat wacana ini? Apakah ini memenuhi unsur keadilan atau tidak, Pak, dualisme tarif dari KRL ini? Ya, kami sudah menyampaikan di Kementerian Perhubungan dan juga di berbagai tempat bahwa wacana dualisme tarif menurut banyak pihak dan termasuk oleh YLKI bahwa ini kurang tepat untuk diterapkan dalam konteks transportasi massal, baik secara paradigma maupun dari sisi operasional. Sehingga kami mengharapkan kalau memang pemerintah mau menerapkan tarif baru di dalam KRL, maka sebaiknya diterapkan tarif yang lazim digunakan, baik di Indonesia saat ini maupun juga di standar internasional untuk transportasi massal. Kita bilang lazim karena formulasi tarif berdasarkan si kaya dan si miskin dalam konteks transportasi massal di dunia manapun itu tidak ada yang menggunakan formulasi semacam itu. Ya. Kedua, dari sisi paradigma yang terpenting adalah bahwa tarif angkutan massal itu merupakan satu upaya untuk mendorong agar penumpang atau pengguna kendaraan pribadi itu bermigrasi atau berpindah ke angkutan massal, sehingga merupakan insentif bagi masyarakat yang dari pengguna kendaraan pribadi kemudian menggunakan angkutan massal. Karena kita bisa bayangkan kalau pengguna kendaraan pribadi itu menggunakan kendaraan pribadinya tentu akan berkontribusi terhadap satu kemacetan yang luar biasa, satu polusi yang luar biasa, dan resiko potensi kecelakaan lalu lintas. Sehingga mereka berpindah ke angkutan massal itu adalah sebagai kontribusi mereka untuk mengurangi satu fenomena-fenomena yang tadi saya sebutkan. Sehingga harusnya memang diberikan insentif tarif, ya, karena merupakan satu komitmen untuk mengurangi kemacetan maupun mengurangi polusi yang memang sudah sangat tinggi. Kira-kira begitu, Mas. Baik, Pak Tulus, apakah artinya dengan adanya wacana pembedaan tarif ini juga dapat dikatakan ini ada diskriminasi bagi pengguna layanan KRL? Ya, tentu saja ini bisa dikatakan satu diskriminasi dan tidak adil karena kemudian ada pembedaan-pembedaan yang dari sisi paradigma tadi saya sebutkan, sisi sosial ekonomi dan juga sisi implementasi yang susah sekali ya. Nanti kami khawatir bahwa pembedaan itu nanti di lapangan justru bisa menimbulkan satu distorsi pelayanan, karena kita tahu kan namanya penumpang KRL kan sangat padat ya, satu hari bisa mencapai 1 juta penumpang. Nah kalau itu diatur berdasarkan status sosial itu sangat merepotkan dari sisi pelayanan maupun standar-standar yang ada di lapangan gitu, sehingga bisa berpotensi menimbulkan chaos dari sisi services, sehingga justru akan mereduksi standar pelayanan minimal yang selama ini sudah relatif lebih baik gitu. Baik, Pak Tulus, jika tujuan pembagian tarif ini dikatakan bahwa untuk memastikan bahwa subsidi pemerintah mengenai transportasi publik ini akan tepat sasaran, bagaimana harusnya subsidi transportasi KRL ini dibagi oleh pemerintah? Ya, bagi kami subsidi tarif di angkutan massal itu subsidi yang sudah sangat tepat sasaran. Ya, untuk angkutan massal dibanding itu subsidi diberikan pada subsidi BBM, ya, ataupun subsidi misalnya pemerintah juga berwacana atau menetapkan adanya subsidi kendaraan pribadi listrik yang sebesar 80 juta rupiah. Nah, mosok untuk kendaraan pribadi aja diberikan subsidi begitu tinggi, tapi untuk subsidi angkutan massal malah mau diotak-atik. Ini paradigmanya di mana? Nah, ini menunjukkan tidak ada sinergi kebijakan antara kementerian yang satu dengan yang lain. Dan dari sisi paradigma ini tadi dikatakan bermasalah. Sudah betul bahwa angkutan massal itulah yang memang harus diberikan subsidi yang sebanyak-banyaknya karena untuk mengurangi kemacetan, memberikan pelayanan yang terbaik dan segala macam. Misalnya Transjakarta, itu subsidinya juga luar biasa besar. Kita membayar 3.500, tapi seharusnya kita membayar sekitar 7.500 karena apa? Sisanya disubsidi. Nah, ini yang saya kira juga pada konteks angkutan massal seperti
komuter lain atau KRL di Jabodetabek itu adalah seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau mendefinisikan subsidi di komuter lain atau KRL itu tidak tepat sasaran, menurut saya itu keliru karena justru subsidi di angkutan massal itulah yang logika yang paling tepat daripada subsidi BBM atau subsidi kendaraan pribadi Baik. yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Subsidi angkutan massal yang paling tepat dibandingkan dengan subsidi BBM. Namun jika wacana ini tetap dilakukan, dampaknya bagaimana Pak Tulus? Apakah konsumen akan mau tidak mau menerima atau justru nanti konsumen bisa saja memilih untuk kembali menggunakan kendaraan pribadi? Itulah yang kemudian kita khawatirkan dampak buruk kalau kemudian subsidi ini didoatek sehingga kelompok menengah atas yang dianggap mampu dan menikmati subsidi nanti bisa bermigrasi kembali menggunakan kendaraan pribadinya. Kita bisa bayangkan akan bertambah berapa ribu kendaraan pribadi yang kemudian akan mengaspal di Jabodetabek dan itu akan berkontribusi terhadap kemacetan itu sendiri. Jadi tujuan pemerintah untuk mengurangi kemacetan, tujuan pemerintah untuk mengurangi emisi karbon, katanya kita punya program net zero karbon itu tidak akan tercapai. Jadi saya kira kalau formulasi yang fair ya setidaknya kalau memang pemerintah sudah tidak mampu menambah PSO yang ada untuk Jabodetabek ya bisa menyesuaikan tarifnya yang kemarin sudah kita survei antara Rp2.000 per 25 km dan Rp1.000 untuk 10 km atau kemudian pemerintah menambah PSO itu yang paling lazim digunakan selama ini dan juga di negara-negara lain. Jadi akan sangat absurd kalau kemudian mengotak-atik formulasi-formulasi subsidi di dalam komuter lain. Baik, Pak Tulus, opsi membagi tarif bagi si kaya dan si miskin dalam tanda kutip dalam KRL ini juga disebut menjadi salah satu opsi untuk dapat menyelesaikan masalah KRL yang sering overload di jam sibuk. Apakah Anda melihat ini sebagai sebuah opsi atau memang ada cara lain harus dibenahi oleh pengelola transportasi? Ya sebenarnya kan cara-cara itu dulu pernah digunakan walaupun kemudian saat ini kembali ke sistem yang memang lebih universal ya, sebagaimana sistem yang ada di negara lain. Dulu kan ada kereta ekspres ya dan kereta ekonomi ya, kereta ekspres seperti Pakuan dan segala macam. Tapi kemudian kapasitas kita kurang, kemudian masih banyak lintasan sebidang dan segala macam. Akhirnya memang kemudian dilebur dan kembali seperti sekarang. Jadi kalau ingin mengurangi tadi yang disebutkan itu bukan dengan formulasi tarif. Saat ini kan memang kapasitas jumlah kereta ya, atau rangkaian kita itu masih kurang kalau disesuaikan dengan jumlah potensi penumpang yang ada. Karena sebenarnya minat masyarakat di Jabodetabek untuk menggunakan angkutan massal seperti komuter lain atau MRT atau Transjakarta itu memang sangat tinggi, tetapi kapasitasnya kurang dengan berbagai kendala yang ada di lapangan. Nah ini yang saya kira justru solusinya kalau ingin menambah tingkat kepadatan segala macam ya menambah rangkaian-rangkaian kereta begitu. Baik, lantas Pak Tulus, terakhir solusi tepat yang YLKI nilai sebagai jawaban untuk menjawab polemik diskriminasi tarif KRL ini bagaimana? Ya, kalau solusi yang tadi saya sebutkan dan juga banyak pengamat dan juga termasuk KRL mania yang juga memberikan masukan-masukan ya, pertama menambah PSO sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi jumlahnya berapa sekarang diperlukan sesuai dengan inflasi dan segala macam. Dan juga tadi kalaupun harus diambil kenaikan tarif, kami sudah melakukan survei terhadap 2.000 lebih penumpang yang intinya ada potensi pemerintah dan juga PT komuter lain untuk menaikkan tarif kisaran Rp2.000 pada 25 km pertama ataupun Rp1.000 pada 10 km pertama. Itu yang putusan yang bisa diambil kalau memang harus mereview tarif yang ada, atau juga kita dorong agar manajemen komuter lain juga menaikkan pendapatan di luar pendapatan tarif yang saat ini bisa dieksplorasi kembali gitu, seperti sewa-sewa tenant di stasiun, naming right stasiun, dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban kos dari operasional selama ini.